Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami mampu menyelami rahasia-Mu yang nyata dalam sabda suci yang akan kami renungkan hari ini. Sadarkanlah kami untuk selalu menaruh kepercayaan akan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-14 dalam hari-hari retret kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini menampilkan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Diceritakan bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok di antara kedua tokoh tersebut. Hal ini terjadi di 2 tempat yang berbeda, yakni di bumi dan di surga atau di dunia akhirat. Di bumi orang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus hidup dalam penderitaan. Badannya penuh borok dan ingin menghilangkan rasa laparnya. Dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya. Lebih miris lagi, dalam situasi seperti itu, anjing menjilat borok-boroknya. Cerita pun berlanjut dengan situasi kehidupan di dunia akhirat. Di dunia akhirat, kisahnya berbalik arah. Lazarus bersuka cita, dia dilayani oleh para malaikat, sedangkan orang kaya itu mengalami penderitaan yang luar biasa.
Dia mengalami kesakitan dalam nyala api. Situasi yang terjadi pada orang kaya dan Lazarus ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari kehidupan mereka. Hal ini sungguh jelas dinyatakan dalam Injil pada hari ini. Demikian kata Bapa Abraham, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lewat pernyataan Bapak Abraham ini, sungguh jelas bagi kita bahwa apapun yang kita alami di dunia akhirat sangat bergantung dengan kehidupan kita saat ini. Singkatnya, apapun yang kita taburkan di dunia, itulah yang kita tuai pada akhir hidup kita. Kalau kasih yang kita taburkan, maka sukacita kekal yang akan kita tuai. Sebaliknya, kalau egoisme atau ingat diri yang kita taburkan, maka penderitaan kekal yang akan kita alami. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak jarang kita berperilaku seperti orang kaya. Kita terkadang menutup mata dengan penderitaan sesama kita. Lebih buruk lagi, kita menertawakan atau mencemooh sesama kita yang berkekurangan. Perilaku menutup diri, merasa puas dan nyaman dengan diri sendiri, seringkali membuat kita tidak mampu memperhatikan sesama. Perlu kita ingat bahwa kerinduan terbesar dari setiap manusia adalah ingin mengalami kebahagiaan kekal, yakni hidup dalam kesatuan dengan Bapa di surga. Sabda suci hari ini menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia akhirat memiliki hubungan yang sangat erat dengan situasi hidup kita saat ini. Semoga kita selalu menaruh perhatian dan kasih sayang selama hidup di dunia saat ini, sebagai persiapan kita untuk masuk dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah menerangi kami dengan sabda suci-Mu. Lewat sabda suci ini, Engkau menyadarkan kami agar mampu berbuat baik terhadap sesama selama hidup di dunia ini. Semoga kami terus berjuang, menolong dan memperhatikan sesama, terutama mereka yang sakit dan menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.